Tadi kita udah sepakat, kalau laba investasi PT Nerisa di tahun 2009 itu 153,6 juta, bukan 160 juta. Tapi apakah efek dari penyesuaian ini cuma muncul setahun doang? Pastinya enggak dong. Efeknya bakal berasa sampai beberapa tahun ke depan. Dan kita bisa lihat jejaknya di tabel saldo investasi ini. Coba lihat tabel ini. Di awal tahun 2008, nilai investasi PT Nerisa di PT Joni itu 1,6 miliar rupiah. Sama persis dengan 80% ekuitas PT Joni. Tapi pas tahun 2009, setelah kita ngitung laba investasi yang 153,6 juta tadi, total investasi PT Nerisa di akhir tahun jadi 1.753,6 juta. Sementara 80% ekuitas PT Joni malah 1,76 miliar rupiah. Ada selisih 6,4 juta. Nah ini penyebabnya karena kita nahan keuntungan truk yang belum terrealisasi tadi. Tepatnya 8.000 dikali 80%. Terus, masuk tahun 2010, PT Nerisa ngakuin laba investasi lagi. Kali ini angkanya 163,2 juta. Kenapa lebih besar dari bagian laba PT Joni yang cuma 160 juta? Karena pas tahun 2010, kita mulai merealisasi keuntungan truk lewat penyusutan. Alhasil, selisih di akhir tahun 2010 mengecil jadi 3,2 juta. Sampai akhirnya di tahun 2011, truk udah habis masa penyusutannya. Semua keuntungan terrealisasi penuh. Nilai investasi PT Nerisa di akhir 2011 pun jadi 2,08 miliar rupiah. Pas lagi sama 80% ekuitas PT Joni. Nggak ada selisih alias nol. Jadi intinya, efek transaksi antar perusahaan ini nggak hilang instan, tapi dicicil lewat penyusutan sampai akhirnya balance lagi di tahun 2011. Nah, setelah kita tahu ada selisih 6,4 juta antara investasi PT Nerisa dan ekuitas PT Joni di tahun 2009, pertanyaannya, gimana cara ngebersihin selisih ini di kertas kerja konsolidasi? Kertas kerja konsolidasi ini sebenarnya kayak juru damai yang bakal ngatur ulang semua akun biar laporan keuangan gabungannya bebas dari transaksi internal. Coba kita lihat kolom-kolomnya. Di laporan laba rugi, PT Nerisa mencatat laba dari PT Joni sebesar 153,6 juta. Nah, ini harus dieliminasi pakai jurnal C, 153,6 juta. Karena secara konsolidasi, kita nggak boleh ngitung laba dari anak perusahaan sebagai pendapatan, tapi harus digabungin aset dan kewajibannya. Terus ada keuntungan atas penjualan truk 12 juta di PT Joni. Ini juga harus dieliminasi pakai jurnal B, 12 juta. Karena truknya cuma pindah tangan dalam grup, bukan dijual ke pihak luar. Akibatnya, beban penyusutan truk yang tadinya 12 juta di PT Nerisa harus disesuaikan. Karena kita eliminasi keuntungan truk, nilai truk di neraca konsolidasi jadi 36 juta, 48 juta dikurang 12 juta. Penyusutannya pun otomatis turun jadi 8 juta setahun, makanya ada jurnal A yang ngurangi beban penyusutan 4 juta. Terakhir, kita juga harus kasih jatah buat pemilik minoritas. PT Joni kan laba bersihnya 200 juta. Nah, bagian pemilik minoritas yang 20% itu adalah 40 juta. Tapi setelah disesuaikan dengan keuntungan truk yang belum terrealisasi, jadinya 38,4 juta. Jadi, udah, semua transaksi internal udah bersih. Nilai investasi di PT Joni yang 1.753,6 juta pun hilang dari neraca konsolidasi. Digantiin sama aset dan liabilitas PT Joni yang sebenarnya. Paham polanya? Tadi kita lihat sekilas 5 jurnal di kertas kerja konsolidasi. Tapi pasti pada bingung, dari mana aja angka-angka itu muncul? Tenang, kita bedah satu-satu biar nggak ada yang kelewat. Karena jurnal-jurnal ini inti dari bersihin transaksi internal. Mulai dari jurnal A. Truk di pembukuan PT Nerisa kan tercatat 48 juta dengan penyusutan 12 juta setahun. Tapi setelah eliminasi keuntungan, truk harusnya cuma 36 juta dikonsolidasi, dengan penyusutan 8 juta. Nah, jurnal ini ngebalikin beban penyusutan yang kelebihan 4 juta, caranya dengan ngegredit beban penyusutan 4 juta, dan ngedebit akumulasi penyusutan di angka yang sama. Selanjutnya, jurnal B buat ngilangin keuntungan atas penjualan truk 12 juta di PT Joni, sekaligus nurunin nilai truk di neraca konsolidasi ke harga perolehannya semula.
Jurnal C paling simpel, ngilangin akun laba dari PT Joni 153,6 juta, sekaligus nyocokin akun investasi yang 1.753,6 juta. Jadi keduanya 0 di konsolidasi. Jurnal D itu jatah buat pemilik minoritas. Laba PT Joni kan 200 juta. Tapi karena ada keuntungan truk yang belum terrealisasi 12 juta dan realisasi lewat penyusutan 4 juta, laba terrealisasi buat konsolidasi jadi 192 juta. Nah, 20% buat minoritas adalah 38,4 juta. Terakhir, jurnal E buat eliminasi timbal balik ekuitas awal tahun. Ekuitas PT Joni 1 Januari 2009 sebesar 2 miliar, dieliminasi dengan investasi PT Nerisa di awal tahun 1,6 miliar, dan sisanya 400 juta dicatat sebagai hak minoritas awal. Nah, dengan kelima jurnal ini, semua transaksi internal udah beres dan laporan konsolidasi siap disusun. Paham kan fungsinya masing-masing? Nah, setelah tahun 2009, beres dengan 5 jurnal eliminasinya, sekarang kita masuk tahun 2010. Terus, jurnal-jurnal tahun lalu masih dipakai lagi nggak? Jawabannya, beberapa diulang dengan angka yang beda, karena efek transaksi truk belum sepenuhnya hilang, masih nyisa dikit. Coba lihat kertas kerja 2010. Di laporan laba rugi, laba dari PT Joni yang dicatat PT Nerisa sebesar 163,2 juta. Angka ini lebih gede dari laba tahun lalu karena mulai ada realisasi keuntungan truk lewat penyusutan 3,2 juta. Nah, jurnal C tetap eliminasi pendapatan investasi ini. Terus, beban penyusutan di PT Nerisa masih 12 juta, padahal dikonsolidasi cuma 8 juta. Makanya, jurnal A ngulang lagi buat ngurangin beban penyusutan 4 juta. Di neraca, nilai truk dan akumulasi penyusutannya udah mulai berubah. Akumulasi penyusutan dikonsolidasi sekarang jadi 16 juta karena udah 2 tahun dipakai, tahun 2009 dan 2010. Jurnal B yang dulu ngeliminasi keuntungan truk sekarang fungsinya beda. Dia jadi jurnal buat merealisasi sisa keuntungan yang belum terrealisasi. Makanya, di jurnal B ada angka 3,2 juta di sisi kredit yang nambahin nilai investasi PT Nerisa. Soalnya, setiap tahun selama truk dipakai, keuntungan yang ditahan itu direalisasi sedikit demi sedikit. Terus, jurnal D buat hak minoritas, di 2010 ini ngitungnya 20% dari laba PT Joni yang udah disesuaikan. Hasilnya, 40,8 juta. Dan jurnal E tetap eliminasi ekuitas PT Joni awal tahun 2,4 miliar rupiah. Hasil akhirnya, selisih investasi yang dulu 6,4 juta di 2009, sekarang di 2010 tinggal 3,2 juta, dan akan terus mengecil sampai habis di 2011. Paham kan kenapa angkanya berubah? Tadi kita lihat sekilas di kertas kerja 2010. Jurnal-jurnalnya mirip, tapi angkanya ada yang berubah. Sekarang kita bedah satu-satu biar paham alur realisasi keuntungan truk. Yang paling seru adalah jurnal B, karena disinilah letak perbedaan utama antara tahun terjadinya penjualan dengan tahun-tahun setelahnya. Oke, kita mulai. Jurnal A masih sama persis dengan tahun lalu, yaitu ngurangin beban penyusutan 4 juta rupiah, karena beban penyusutan konsolidasi memang harus lebih rendah dari catatan PT Nerisa. Sekarang lompat ke jurnal B, ini yang berubah total. Tahun lalu jurnal B cuma berisi keuntungan penjualan truk dan truk. Tapi sekarang karena keuntungan udah nggak ada di laporan laba rugi, jurnalnya langsung menyasar akun neraca. Kita ngeliminasi sisa keuntungan belum terrealisasi yang masih ngendon di nilai truk. Sisa keuntungan per awal 2010 itu 8 juta rupiah. Karena dari 12 juta total, udah direalisasi 4 juta rupiah lewat penyusutan tahun 2009. Nah, jurnal B ini mendebit akumulasi penyusutan 4 juta rupiah, tambahan realisasi tahun ini, mendebit investasi dalam PT Joni 6,4 juta rupiah, buat naikin nilai investasi karena udah direalisasi, mendebit hak minoritas 1,6 juta rupiah, bagian minoritas dari realisasi, dan mengkredit truk 12 juta rupiah, tetap nurunin nilai truk ke harga perolehan. Jurnal C tetap eliminasi pendapatan investasi 163,2 juta rupiah. Jurnal D beban hak minoritas tahun ini 40,8 juta rupiah, dihitung dari laba PT Joni 200 juta rupiah, ditambah realisasi penyusutan 4 juta rupiah.
Jurnal E eliminasi ekuitas awal tahun dengan hak minoritas awal 440 juta rupiah. Jadi intinya, jurnal di tahun-tahun setelah penjualan tujuannya buat terus merealisasi sisa keuntungan sampai habis di tahun 2011. Paham kan kenapa jurnal B berubah fungsi?